makin bagus ini bro pertanyaan ini ya. Sekarang tadi Karang Taruna, sekarang Kim. Kim ini apa ini? Barang Kim ini apa? Kim itu dia lembaga ini pelayanan masyarakat. Tetap sama, melayani masyarakat juga. Iya. Nah, Iya. dalam bentuk apa? Dia dibentuk dari kayak untuk pemberdayaan masyarakat, informasi-informasi dari pemerintah atau dari segi mana untuk ke masyarakat lain. Oh, berarti Kim ini wadah transfer informasi. Bisa dibilang humasnya masyarakat. Oh, humasnya masyarakat. Berarti fungsinya juga mungkin bisa membasmi hoax. membasmi hoax juga ya. Berarti bagus berarti. Ini dengan apa namanya tuh? Sukarela ya? Iya. Sukarela ya. Nah, untuk itu penyebaran informasi dari pemerintah ke masyarakat itu, kalian sendiri bagaimana caranya? Kami ambil informasi ketika punya acara-acara penting kayak di kelurahan atau bisa juga untuk UKM. Iya, pemberdayaan masyarakat. Kebetulan Kim ini Kak bekerja langsung, kami di bawah naungannya Kominfo. Mitra. Terima kasih Kominfo yang sudah membentuk organisasi ini ya. Bisa memberdayakan masyarakat khususnya anak muda seperti mereka ini ya. Contohnya kita bisa join ya. Iya. Lewat YouTube. Kebetulan juga kemarin kami punya program itu. Iya. Iklan. Iklan. Iya. Kominfo mengadakan event begitu Kak, event dibagi ke masing kan ini kan terbagi di seluruh kelurahan yang ada di kota. Oh, berarti tiap kelurahan ada? Iya. Berarti kelurahan Onggaditi Barat Iya, khusus untuk anak muda Onggaditi Barat. Kim itu. Jadi tiap kelurahan itu kita dikasih tugas, disuruh buat iklan mengangkat yang UKM. Kita ambil video, terus kita maksudnya disetor ke mereka dulu, nanti video itu dilombakan. Oh gitu, jadi kita membuat satu video konten berupa iklan, terus diberikan ke Kominfo. Nanti Kominfo itu diseleksi lagi. Diseleksi dan akan diadakan juga penganugerahan dalam waktu dekat ini. Semoga mereka ini mendapat hasil yang terbaik ya. Tapi iklan kita juga ini disuruh buat ini kita dikasih insentif juga. Iya. Oh iya pastinya. Nah, sebenarnya tadi ini tadi ini penganugerahannya ini cuma karena kebetulan masih ada Pak Walinya kan yang akan memberikan penganugerahan ini, kebetulan beliau mungkin masih ada kegiatan lain, jadi ditunda. Oh ditunda ya. Iya. Kebetulan juga ini Kim baru terbentuk di bulan kemarin. Dua bulan kemarin. Iya, 2 bulan. Makanya karena masih ada pandemi, jadi menunggu ini lagi. Nah, iklan itu iklan seperti apa ya? Apa seperti mempromosikan sesuatu atau apa? Iya, UKM kayak kuliner. Oke, kuliner apa ini? Contoh kuliner apa? Jangan sebut namanya karena belum masuk daftar. Contoh kayak rumah makan gitu ya. Iya. Jadi bikin iklan. Tapi yang usahanya masih kecil. Iya. Belum. Oh jadi kalian juga milih-milih berarti ya. Iya. Jadi yang usaha masih kecil ya. Pisang goreng masih kecil. Iya, masih. Tapi kalau sudah besar, udah segala besar. Maksudnya pisang gorengnya yang besar, bukan warungnya. Jadi harus pintar-pintar memilih juga ya. Kayak milih pasangan. Bro Maya, masih ada pertanyaan nggak? Ada. Coba. Yang pertama mengenai Karang Taruna tadi kan orang masing-masing ada visi sendiri program-program. Nah, yang anak kan tidak pernah tergabung di Karang Taruna kan? Atau bikin karantina berdua? Nanti. Yang anak tanyakan begini, bagaimana cara apakah di Karang Taruna itu ada terbagi seksi-seksi sendiri, misalnya seksi olahraga adat kah atau seksi kesenian adat kah, yang berfungsi untuk menaungi aspirasi dari segi olahraga atau kesenian, begitu. Mungkin Bro Ronald bisa jelaskan? Ya, kebetulan di Karang Taruna juga itu kan ada apa seksi-seksi. Oh, ya. Seksi-seksi namanya? Iya, seksi-seksi. Seksi-seksi. Bukan seksi sekali ya. Jadi di situ kayak contoh ada teman saya Kifli, mungkin saya sebut namanya. Iya. Dia seksi olahraga. Ada di sini Kifli? Enggak ada.
Itu Jadi, nonton di situ saya berikan tugas ke dia untuk cari siapa saja yang ada yang maksudnya minatnya. Kayak contoh dia pengen olahraga, pengen apa? Hobinya bola kaki atau mungkin bulu tangkis. Itu coba kau rangkul, terus kau latih. Nanti kita coba koordinasi dengan mungkin kemudahan olahraga. Siapa tahu Dispora ya? Dispora. Siapa tahu bisa masuk jadi atlet atau mungkin ya seperti ini. Bisa, berarti mereka ini bisa mempromosikan warga juga, bro. Ya? Iya bisa. Jadi kita di sini bisa masuk di segala dinas kalau karena corona. Jadi mau dinas kominfo kita bisa olahraga. Yang penting sesuai dengan Iya. jalur-jalur juga ya. Iya. Baik. Apa namanya? Saudara Erik, bisa ditambahkan ada seksi apa lagi sih? Tadi kan olahraga. Apa lagi? Seksi seni itu seni untuk seni budaya. Seni dan budaya. Seni dan budaya juga. Seni Ada budaya. keagamaan. Keagamaan, kerohanian juga ada ya. Oh, itu untuk pasti itu untuk membahas hari-hari besar ya kan. Iya. Terus kegiatan-kegiatan keagamaan ya. Apalagi selain itu baru 3 nih, olahraga, seni budaya, kerohanian. Ada untuk penanggulangan bencana. Oh, itu untuk sosial ya. Ya, sosial. Seksi sosial. Sosial. Ini penanggulangan bencana, kalau bencana rumah tangga boleh tidak? Kalau itu mungkin Pak RT yang kita tidak bisa. Iya, iya. Soalnya itu agak beda itu bencana itu ya kan. Soalnya kalau kita lagi ngopi bro tanya, kenapa bro lagi bengong, lagi sedih, lagi kena bencana. Bencana rumah tangga. Oh, siap ya. Berarti ada beberapa seksi-seksi dan pasti ada ketua-ketuanya ya. Iya. Oke, jadi kan di 2020 ini sampai dengan detik sekarang, kalau nggak salah dari bulan Maret lah ya, pandemi ini mengganggu aktivitas semuanya. Pastinya aktivitas mereka ini juga terganggu. Nah, kalian itu untuk bukan menanggulangi, artinya cara kalian mengantisipasi. Tadi mereka udah katakan cara mereka berkomunikasi lah, karena kan tidak bisa ngumpul-ngumpul, iya kan. Nah, kalian itu berkomunikasi lewat WhatsApp doang. Ada grup. Iya, kayaknya kita lewat WhatsApp kayaknya, karena kan kalau ngumpul kan paling dia pasti dilarang. Kita lewat grup aja. Ada rencana ulang tahun ini dibuat tanggal 26. Iya, itu secara apa? Daring? Enggak juga sih. Jadi kalau itu kita coba minta surat mungkin di Satgas Polsek agar dapat izin. Jadi kita batasi yang datang ke. Oke, siap. Udah mau setahun ya? Iya. Udah mau setahun. Oke. Ini kita di Provinsi Gorontalo, kita ganti lagi nih topiknya. Di Provinsi Gorontalo ini akan ada, udah mau ya? Akan ada pemilihan ya? Udah iya. Tanggal 9 ya, pemilihan pilkada lah, pemilihan kepala daerah. Cuma daerah kita belum kan pilkada. Nah, ini kita nggak usah sebut daerahnya, cuma kita mau tanya pandangan-pandangan kalian. Kalian pernah milih nggak? Pernah memilih Nyoblos. memilih pasangan? Nyoblos. Pasangan hati dicoblos. Aduh, pertanyaan delay itu maksudnya pasangan lagi memilih kepala daerah. Kalian pernah pastinya menjadi pemilih ya. Nah, kalian sini kita butuh pendapat mereka juga. Nah, mungkin dari Kak Indri dulu karena dia cewek sendiri di sini ya. Dengan berasaskan ladies first, perempuan pertama. Nah, Kak Indri sendiri punya tipikal sendiri nggak untuk memilih calon pemimpin, khususnya calon kepala daerah? Punya lah pastinya. Pemimpinnya kayak gimana nih? Yang pasnya sih pemimpin yang salah satu yang utamanya itu dia bisa istilahnya bisa jangan cuma masih minta dukungan saja yang dekat dengan masyarakat. Setelah sudah dipilih ya, salah satunya kan sudah tutup kaca mobil. Oh gitu, ada begitu. Ada banyak. Ya, itu Bro Mail pernah cerita kayak gitu. Pasti ada. Yang dimau sih dari ini pribadi
usahakanlah jangan hanya mengambil hati masyarakat saja yang seperti itu. Oh, pada saat seperti itu Saat- mau mengambil masyarakat. Di saat sudah terpilih nantinya usahakan Gila. tetap seperti itu, Oh. bukan hilang. Jadi maunya tetap merangkul ya, Iya. merangkul ya. Karena kan bisa dibilang dia terpilih karena dari masyarakat juga. Kak Indri sendiri ada niatan buat jadi pemimpin rumah tangga. Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Harus laki-laki. Laki-laki. Siapa tahu ya kan? Oh, jadi tangganya rumahnya. Iya sih, tetangganya ya. Waduh, ngeri juga ya. Siap. Bro Ronald punya spesifikasi sendiri dalam kategori pemimpin ya? Kalau saya sendiri pengennya dapat kayak pemimpin yang bisa menyampaikan aspirasi kita. Oke. Ya, Aspirator ya? Iya, dan itu salah satunya agar aspirasi kita diketahui mungkin sampai di kalangan atas atau mungkin kalangan anggota DPR RI. Ya. Jadi kalau aspirasi kita tidak kesampaian, ya buat apa milih dia? Seperti itu kan. Yang kedua mungkin seperti Bu Indri tadi. Asik Bu Indri. Siapa tahu itu dari anak-anak. Waduh, ada yang korek-korek di sini. Lumayan lancar kan ya? Meluncur. Iya, siap. Oke, gimana Jadi, bro? jangan cuman pada saat kampanye turun ke jalan, salaman sama masyarakat, welcome. Terus pada saat sudah janji, sudah duduk, jangankan turun ngeliat aja. Nggak mau ya? Iya. Mungkin dari sahnya. Bro Erik sendiri punya tipikal pemimpin yang kayak gimana? Kalau menurut saya pemimpin yang bisa dekati masyarakat, jangan juga waktu di kampanye bilang ini bilang itu, Janji-janji. janji Janji palsu. Palsu. PHP ya? Dapat. Oh, bahaya ini. Nah, nanti kalau masalah PHP kita tanya ke Ibu Indri aja. Ya kan? Terus. Jadi jangan PHP, pemimpin jangan PHP lah ya. Terus apa lagi? itu kalau punya rencana program-program jangan cuma di saat kampanye doang, jadi harus di Selama masa jabatan ya. Baik. Gimana Bro Mail? Ini kan kita sudah masuk segmen mereka pengen mencari pemimpin seperti apa. Nah sekarang penyakit dalam pemilihan biasanya nih. Ini kan kita masih muda nih bro, ya kan muda. Pernah tidak mengikuti saran lingkungan sekitar atau siapapun itu? Misalnya nih, kita ini kaum muda ini apakah punya pemikiran sendiri atau mengikuti lingkungan sekitar? Contoh, kamu mau pilih siapa? Si A. Udah nggak usah, pilih aja si B. Nah, kalian pernah nggak merasakan seperti itu di lingkungan sekitar? Pernah sih, Pernah ya? karena tidak bisa juga disebut nama di sini. Iya nggak? Kita nggak usah sebut nama. Kita nggak mau sebut nama. Iya. Pernah ya? Pernah. Berarti pernah mengalami seperti Bukan itu. pernah, hampir setiap Wah, bisa tahu. Karena apa? Tapi percuma juga. Kalau menurut saya percuma juga. Toh kita mau ikut itu, mau ikut omongan orang seperti itu, ya penentuannya kan di bilik suara. Siapa yang akan kita coblos? Nah, itu kan ada berarti kita pernah mendapatkan satu tekanan ya kan, atau satu apa namanya pressure. Kalian harus milih. Nah, kalian pernah mendapatkan tekanan dalam bentuk lain ya? Tekanan bentuk lain ini kita apa sebut saja ya, namanya money politik. Politik yang hanya mengandalkan dengan uang. Nah, pernah tidak melihat adanya seperti itu? Pernah ya? pada waktu Pernah atau tim sukses ini? tidak waktu Pilwako bukan pilek pada saat itu saya ke TPS Sebagai sebagai pengawas TPS. pengawas TPS. Jadi untuk yang seperti itu ada di lapangan. Dan Iya. nah, karena kalian anak muda, kalian pasti kan kalau kita lihat di TV saja dia bilang perangi money politik, perangi black campaign, perangi negatif campaign. Nah,
kalian sendiri nih, khususnya anak muda yang ada di Karang Taruna dan di Kim atau di wilayah sini, cara kalian memerangi hal tersebut bagaimana? Mungkin Bro Ronald yang sudah banyak berkecimpung di berbagai macam organisasi. Kalau saya sih memeranginya berawal dari keluarga dulu. Nice ini. Karena yang paling susah diperangi itu dari keluarga. karena keluarga ini yang sangat kalau dibilang sangat sensitif. Iya. Jadi kita di sini sebagai mungkin kalau dibilang saya kan pernah jadi PTPS juga. Nah, di situ mungkin saya pernah lihat sendiri keluarga saya sedang melakukan money politik bersama ada salah satu saya. PS-nya. Jadi bagaimana respon saya? Iya. Yaitu saya tindak, kalau saya sebagai PTPS ya pasti bapak atau mungkin yang sedang transaksi sebagai PTPS harus tindak. Iya. Jadi tegas Iya, di harus tindak. keluarga ya. Jadi kalau saya tidak menggunakan, mungkin saya bukan sebagai PTPS. Ya silakanlah. Kalau istilah Gorontalo ya, karena uang kan, namanya uang pasti bisa mempengaruhi berbagai macam orang. Oke. Jadi silakan kalau saya tindak, tapi kalau bapak tidak, maksudnya keluarga saya itu tidak menerima ya, selamat. Seperti itu. Makanya dari situ saya selalu wanti-wanti kepada keluarga jangan untuk melakukan hal seperti itu. Nah ini kalau kayak itu ini. Biasa kan cewek itu kan jago ngitung-ngitung kan, ya kan? Jago ngitung-ngitung misalnya berapa artinya jago lah, jago menghitung yang namanya angka kan cewek-cewek kan jago kan. Kayak Indri sendiri biasanya ini kan kalau misalnya lagi dalam keadaan pemilihan seperti ini, pesta rakyat ini kan tadi ada gejala-gejala money politik kan. Nah, kayak Indri sendiri pemikirannya itu bagaimana menanggapi hal tersebut yang biasanya cuma dikasih 50.000, 100.000 atau berapapun lah dalam jangka waktu 4 tahun. Namun kayak Indri sendiri bagaimana memerangi hal tersebut dan dijelaskan kepada keluarganya atau kepada lingkungannya, masa mau dengan hal cuma 100.000 untuk 5 tahun ya kan? Kalau dari ini pribadi kan kebetulan dia juga kan terjun di dunia pemerintahan langsung. Oh, pemerintahan langsung. Jadi kan ya. otomatis dilarang keras untuk terlalu ikut campur di hal-hal yang seperti ini. Dan paling banyak musuh paling besar di pilkada seperti ini ya itu betul keluarga. Dari keluarga. Lagi keluarga. Iya. Pendapat masing-masing, kalau masing-masing orang kan beda. Ada yang kayak yang satu bilang saling menjatuhkan lah, ini tidak baik, ini tidak baik, ini tidak baik. Kalau dari ini sih itu cara penyampaiannya saya jadi bilang suka atau tidak suka, diam saja. Tetapkan nantinya yang terpilih, yang kita suka atau tidak, tetap dia yang tetap jadi pemimpinnya. Oh. Jadi, jadi tidak ada gunanya berkuar-kuar di luar. Tetap yang terpilih contohnya bukan keinginan kita. Tetap dia selama 5 tahun dia jadi pemimpin kita. Jadi mau tidak mau kita harus ikuti dia. Siap. Ada pemikiran lain dari mereka bertiga ini ya. Kayaknya harus berlanjut nih bro. Ya, harus berlanjut. Jadi bukan hanya sekali aja datang di studio kami ini, ya. Tapi ini bro, menyikapi money politik sekarang sudah bukan cuma money politik, karena ada beberapa temuan yang anak temukan. Karena kan biasa sosial apa. Ini hasil ente bertanya-tanya dari mana? Pernah bertanya di Buru Tani. Jadi dia cuma garap sawahnya orang. Nah, yang punya sawah menekan dia untuk memilih sesuai dengan pilihan pemilik sawah. Kalau dia tidak mau memilih, ya otomatis dia harus meninggalkan sawah yang dia garap. Biasa itu terjadi. Nah, ente pilih itu sawah. Karena cuma kasih satu saran pada dia. Ini saran buat semua juga. Cara menjawab tekanan-tekanan seperti itu. Coba kasih sok. Langsung bilang saja, oke semua ikut Pak. Tapi dia bilang suara, pilih sesuai hati. Kan dia tidak bisa tahu. Iya kan? Siap. Jadi tidak ada tuntutan apa. Tetap orang bilang, ya dari orang pendiri sendiri munafik sedikit, tapi untuk kebenaran itu orang yang terang percaya. Gitu ya. Setidaknya
anak muda itu punya jiwa kesatria dalam dirinya. Iya. Ya, dan jujur itu pasti ada. Baik, itu kan kita berbicara karena orang lain sebagai pemimpin. Nah, ya kan? Bagaimana kalau diri sendiri dulu jadi pemimpin? Ya, kan? Nah, bro, ente misalnya kalau menjadi pemimpin menghalalkan cara-cara seperti itu nggak, bro? Yang sebut gimana? Seperti tadi, kotor-kotor begitulah. Secara nggak langsung ente ini juga kan sebagai pemimpin sekarang, pemimpin diri sendiri dan apalagi ente salah satu pemimpin di game ya, di Karang Taruna. Nah, bagaimana ente punya anak buah dan tapi dimulai dari ente, biar mereka itu bisa ternyata bro Erik ini harus ada unsur-unsur yang kita patut contoh di dia, ada perilaku yang baik. Nah, dari ente sendiri bagaimana ente bisa mengikis hal-hal buruk dalam Diri sendiri. Yang terutama itu egois. Ya. Pasti itu ya. Iya. Saya paling suka mau keluar kayak egois itu jangan sampai kan nanti mau teman-teman lain kayak saya punya kebijakan apa nantinya tidak akan diterima teman-teman kan. Jadi saya lebih berpatokan di prinsip saya ya seperti itu. Jangan egois lah ya. Terus apa lagi? Jangan PHP. Kok batuk ya? Di komiks dulu bro. Batuk ya kalau sebut apa di komiks nih. Intermezzo. Apalagi bro? Itu artinya kan di satu organisasi itu kan punya pendapat masing-masing, jadi berarti ente lebih mengutamakan, lebih mengedepankan diri ente, jangan egois nih ya. artinya lebih menerima pendapat teman-teman biar kita kan tidak jadi apalagi organisasi yang punya anggaran ribut bukan ribut kegiatan, ribut dananya. Ya siap. Nah buat Kak Indri sendiri, untuk Kak Indri kan sekarang sebagai pemimpin untuk dirinya sendiri atau nantinya akan menjadi pemimpin entah itu di keluarga atau di kelompok apa, Kak Indri sendiri ingin membuang sifat-sifat apa pribadi, apa sifat-sifat buruk pribadi apa jika kalau ingin menjadi seorang pemimpin? Kalau Indi sih dari contohnya di organisasi ini kan, seandainya Indi jadi seorang pemimpin, Indi ingin mengajak anggotanya Indi itu ikut, maksudnya anggap orang juga itu seperti pemimpin. Jangan maksudnya Indi ajak orang untuk belajar belajar berorganisasi yang baik, karena selalu ditanamkan ke orang nasib orang kan tidak bisa diketahui berapa tahun ke depan, tidak menutup kemungkinan anggota ini jadi pemimpin apa. Itu yang selalu ditekankan ke orang. Cuman ya bisa bilang seperti tadi kan, di organisasi ini banyak pendapat, banyak pikiran yang susah disatukan. Itu salah satu usaha ini sampai sekarang dan akan bentuk anggota-anggotanya ini untuk ada jiwa kepemimpinannya orang. Berarti Indri ini lebih menekankan, dia lebih aspiratif lagi, mungkin merangkul lagi ya kan. Nah kalau Bro Ronald sendiri, sifat-sifat buruk apa yang pengen ente buang kalau ente jadi pemimpin? Kalau saya mungkin seperti Bro Erik tidak PHP. Berarti ada penyakit PHP. Kalau disebut PHP agak batuk-batuk ya kan? Iya, ada obat. mungkin itu salah satunya. Oh, salah satunya. Iya, Harapan palsu kepada anggota ya. Kan. Terus kedua itu egois. Dan mungkin yang lebih saya tekankan ke anggota, kita harus saling terbuka. Terbuka apa? Bukan, maksudnya terbuka. Oh, terbuka. Siap. Ini biar kita tidak Contoh seperti anggaran, kita harus terbuka, kita open saja. Sekian begininya. Bukan open yang main-main lagi. Siap. Open the door ya. Jadi itu pandangan kalian kalau kalian ingin membuang hal-hal buruk lah ya. Nah, sekarang ini mungkin terakhir kali Mail ya. Pertanyaan pamungkas. Nah, kalau dari ente apa? Oke.
Jadi pertanyaan pamungkas dari anak untuk yang terakhir kali ini, mungkin pertanyaan ini bisa jadi jawaban atau nasihat buat para pemimpin. Iya. Nah, jadi pertanyaannya begini. Mindset dari pemikiran seorang anggota kepada pemimpin itu bahwa dia sebagai anggota dan ada pemimpinnya, dia harus mengikuti arahan, instruktur, dan pengawasan dari pemimpin. Nah, yang Anda mau tanyakan, mindset yang ditanamkan oleh pemimpin di dalam dirinya sendiri itu dia sebagai apa, bertindak sebagai apa. Kalau untuk anggota kan mindsetnya dia sebagai anggota mengikuti pemimpin. Nah, untuk pemimpin sendiri mindset pemikirannya seperti apa? Jadi bisa orang sama juga bisa jawab. Jadi tidak ada jawaban yang salah, tidak ada jawaban yang benar. Tetapi bagaimana dia penasehat pandangan dari masing-masing. Kalau saya sendiri, mindset saya tidak pernah menganggap anggota saya itu sebagai anggota. Di situ kita sama. Saya ketua, mereka anggota itu cuma hanya dalam struktur. Tapi kita pada saat eksekusi mungkin di lapangan kita semua sama. Di situ kita kerja sama, harus saling tolong menolong. Kalau mungkin ada yang kesulitan atau kesusahan, ya kita harus sama-sama. Dan di situ tidak ada batasan siapa ketua siapa anggota. Kalau menurut saya seperti itu. Mengayomi. Iya. Bagus. Jiwa muda sudah berani mengayomi orang banyak ya. Apalagi cewek banyak. Sorry. Maksudnya pasangan ya. Pasangan ya. Jangan pancing bos. Siap. Kasihan bisa perang ini kau. Oh iya. Baik, untuk Kak Indri, bagaimana pendapatnya? Sama seperti tadi, ingin mengajak anggotanya ini itu, ya maksudnya kalau apa yang orang tidak sukai, usahakan bilang. Terbuka Jangan, lagi ya? iya. Jangan cuma simpan lah gitu. Apapun yang anggota tidak suka, baik atau tidak, tolong bilang, ungkapkan. Para anggota dengar nih, pemimpin kalian yang bilang ini bukan kita ya. Oke, siap, lanjut, Bro Erik. Ya seperti itu, kita harus terbuka juga. Artinya apa yang kita dapat di organisasi ini kayak anggaran atau apa pengeluaran atau untuk yang jadi untuk bendahara apa, dia tetap di saat perkumpulan itu kayak pertemuan rapat atau Pertemuan di luar rapat. Iya. Sering batuk gitu. Ini saya sering. Enggak, so. Ini nanti ada pertanyaan sebelum terakhir. Asik. Ya kan? Terus karena sering batuk kan lihat, cuman pertanyaan tidak mau lempar. Cuma sering batuk ya. Iya. Seperti ketua dan Ibu Indri ya. Tetap kita harus terbuka dengan anggota. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau dari Pak Arif sendiri, Apa? mindset seorang pemimpin. Khusus saya nih. Kalau saya pribadi, mindset sebagai orang pemimpin, ya kan? Jadi ini kan namanya pemimpin. Ngajar lagi kan? Pemimpin kalau saya diajarkan itu gini. Sebelum kita menjadi pemimpin berarti kita ini turunan kan sebagai anggota. Kalau saya sendiri, kita itu mau jadi anggota, mau jadi pemimpin, ya kita secara yang tidak langsung siapa yang kita pimpin. Nah itu sudah terlalu tinggi bahasa. Intinya begini. Ya, bisa ringan bro. Iya. Jadi kalau pemimpin saya itu dimulai dari akhlak dulu. Kalau saya ya, dimulai dari akhlak dulu karena nggak mungkin saya akan memimpin seseorang sedangkan diri saya tidak bisa pimpin. Tapi saya mulai dengan akhlakul karim. Asik. Karena dari akhlak semua bisa. Jadi gini bro, secara tidak langsung ente misalnya ini. Contoh ini, ente ini biasa bisa dikatakan ente perilaku ini baik. Keluar rumah cium tangan atau telepon orang tua, pamit, baca doa apa semua. Teman ente lihat ini, dia pasti bertanya, kenapa sih ente begitu? Nah, ente cuma jawab kewajiban. Dia pasti bertanya. Pertanyaannya itu secara tidak langsung jadi mindset kebiasaan psikologisnya dia. Contoh lebih besar. Contoh kalau perkumpulan mereka ini biasanya kalau bisa bahas-bahas yang baik, percaya ente, orang yang tukang minum, pendusta, kalau gabung sih pembohong gabung dengan mereka dengan akhlak mereka baik, secara tidak langsung dia akan mengikuti. Iya kan? Contoh orang yang tidak pakai solok,
ya kan? Lihat orang pakai solop, suka mau ikut, pakai solop. Gitu. Artinya dimulai dari pribadi masing-masing. Makanya nomor 2-nya itu mental, akhlak mental. Ketiga baru asik. Itu dari saya ya. Baik, pertanyaan akan menjelang terakhir. Karena ada yang batuk-batuk tadi. Di perkumpulan kalian tadi kan yang bahas yang bagus-bagus dengan yang buruk-buruk kan. Nah ini yang bahas setengah buruk setengah bagus ini. Ada hal-hal yang bikin semangat ya di dalam perkumpulan itu. Biasanya anak muda mau cari itu. Iya, biasa dulu. Kan anak muda tidak mungkin apa gula-gula. Kan? Nah, kita tidak bahas ini ada anggaran atau apa. Ada nggak hal yang bisa bikin kalian semangat ikut organisasi ini? Kan tadi bilang nggak ada dusta di antara kita. Iya kan? Ada. Atau suka lihat cara orang berbicara atau apa bagaimana menambah wawasan gimana? Kalau untuk Apa yang ente bikin semangat ikut organisasi? Itulah. Kalau untuk dari saya pribadi cuma mau tambah pengalaman saja. Yang kedua Menambah perasaan. Menambah wawasan terus menambah apa lagi? itu yang penting Menambah teman. iya teman agar kita kan artinya bagaimana ya? Asik, aku mau. Menambah teman bang. Tapi Saya- mesra. Teman-teman dia menambah ini buku seleksi istri kan. Oh iya. Bisa tulis nama-nama. Ya maksudnya di organisasi kawan taruna kan paling banyak laki. Jadi Oh. saya pernah bilang sama ketua, saya bilang Asik, kalau sering bisa- curhat sama ketua. kalau bisa tambah kamari cewek-cewek. Oh iya. Supaya anggota kalau mau kasih kumpul cepat, karena biasanya anggota ini kalau mau dikumpulkan setengah mati. Kepala batu. Iya, Iya. Iya, itu PR para pemimpin itu, para petinggi gitu. Bagaimana ini biar orang anggota-anggota ini jadi rajin. Makanya solusinya tadi itu harus cari anggota cewek-cewek. Ya, anggota cewek. Kalau begitu ya. Baik deh, yang anggota cewek hadir lah. Oke, Ibu Indri sendiri gimana? Indri lah, manggil Ibu lagi. Untuk saling tukar pikiran saja dengan teman-teman. Oh, tukar pikiran. Baik. Tukar hati tidak? Asik. Kalau siapa tahu ada yang bisa. Cuma ini ada lubang di hati ini. Asik. Ya kan? Siapa tahu pakai tua sama Pak Wakil bisa isi ya. Kode-kode sobat. Baik Pak, Bapak Ketua kita yang terhormat bagaimana Bapak? Ya mungkin menambah wawasan, Nambah wawasan, nambah mungkin teman. ya. Mungkin kita bisa dengan kita dan mungkin nambah cewek-cewek Asik. Iya, menambah anggota ya. Menambah jaringan. cewek. Menambah jaringan, menambah calon keluarga. Bisa berbanyak katalog. Asik berbaik Kalau kalau. lagi itu jangan marah kita Oh, ya. iya, jangan marah aja. Ternyata di konten kita ini ternyata ada tersirat ada bunga-bunga soalnya. Iya, Bang. Iya. Iya, Bang. Baik, ini karena itu pertanyaan setelah terakhir. Akhirnya kita jatuh di pertanyaan terakhir loh. Mungkin ini kita akan kebagi 2 segmen ya, karena bagus segmen kali ini ya. Nah, mungkin satu-satu bisa gantian menyampaikan pesan kalian buat anak muda zaman sekarang. Mungkin ada pesan biar anak muda zaman sekarang ini jangan cepat galau, harus kreatif, atau harus lebih taat pada Tuhan Yang Maha Esa dan orang tua, atau bagaimana? Coba. Ya kalau Dari saya, Corona. kalau saya pesan saya buat teman-teman di luar sana mungkin jangan takut untuk berorganisasi. Oke. Karena berorganisasi itu asik. Asik ya. Iya, asik. Bisa membuat pengalaman kita makin luas, mungkin teman-teman makin banyak dan stok produk cek masih banyak, makin banyak gitu. Apa? Stok produk cek Makin berani mengeluarkan kode-kode bro. Tapi habis ngomong ini ada maksud apa ini? Mungkin habis ini ada
jadi sesi lain ya. Iya. Baik, Saudara Erik, bagaimana? Ada pesan buat anak muda zaman sekarang? Kalau untuk dari saya, kebetulan kan saya sebagai ketua KIM untuk menyebarkan informasi ya. Menyebarkan informasi atau menyebarkan perasaannya? Informasi kepada masyarakat, saya lebih tekankan agar kalau punya berita-berita jangan cepat langsung di sharing dulu baru share. Itu aja. Khususnya buat kaum muda ya. Iya. Harus ditelaah dulu ya. Jangan sampai jadi hoax. Oke, para Carlota, dengar itu. Ya. Siap, Bu Indri, Kak Indri, ada pesan buat anak muda? Kalau dari Indi untuk anak muda silakan berkarir, silakan berkiprah, silakan berkreasi. Satu, jauhi hal-hal yang buruk ya. yang negatif. Negatif ya. Jauhi itu ya, jauhi negatif. Yang HP jauhi. Baik, Bro Mail. Kata-kata biasa kita. Jadi terima kasih buat para narasumber kita kali ini. Ada Bro Ronald, Kak Indri, dan Bro Erik yang tergabung dalam apa tadi? Kim dan Karang Taruna Harmonis, hari-hari sama orang manis. Iya, sekali ya. Terima kasih sudah datang ya. Ya, jadi jangan bosan-bosan kita saling bertukar pikiran ya. Mungkin di antara kita bertukar pikiran, kalau di antara kalian bertukar hati boleh lah ya. Ya kan? Mungkin kita akan kembali lagi di konten ngoceh dengan pastinya dengan topik-topik anak muda lainnya ya. Jadi kalian jangan bosan-bosan lah datang di sini ya. Meskipun hanya diundang dengan kopi dulu ini ya. Baik, terima kasih. Itulah konten ngoceh dari kami. Baik, Saudara Mail, apa? Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Karena itu gratis ya. Karena itu gratis, tidak makan biaya. Tidak makan biaya, tidak makan hati. Terima kasih, itulah konten kali ini dari kita. Semoga bermanfaat buat kalian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.